Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Bagus Abdillah. Ya, di video kali ini saya akan membahas hasil resume saya di perkuliahan umum yang berjudul Agroinovasi di Era 4.0 untuk Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan. Kita lanjut. Yang pertama itu ada revolusi industri 4.0 terjadi sejak tahun 1750-an, terus berkembang secara vertikal dan horizontal, saling melengkapi, kompleks dalam rakitan dan sederhana dalam penggunaan. Dimulai dari mesin uap, kereta api, sampai mesin penggerak turbin. Memasuki revolusi industri 4.0, semua berubah secara dramatis. Tren otomatisasi, pertukaran data terkini, komputasi awan, Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, dan semua hal virtual yang mampu memudahkan kegiatan operasional hampir semua hal. Ada 4 prinsip rancangan dalam revolusi industri 4.0. Yang pertama itu interoperabilitas atau kesesuaian. Mesin, perangkat, sensor, dan manusia mampu berkomunikasi antar satu dan lainnya lewat Internet of Things atau Internet of People. IoT akan mengotomatisasikan proses ini secara besar-besaran. Terus yang kedua ada transparansi informasi. Sistem informasi mampu menghasilkan salinan dunia fisik secara virtual dengan memperkaya model pabrik digital dengan data sensor. Prinsip ini membutuhkan pengumpulan data sensor mentah agar menghasilkan informasi konteks bernilai tinggi. Yang ketiga ada bantuan teknis. Suatu kemampuan sistem bantuan untuk membantu manusia dengan mengumpulkan dan membuat visualisasi informasi secara menyeluruh agar bisa membuat keputusan bijak dan menyelesaikan masalah genting yang mendadak. Terus yang kedua ada kemampuan sistem siberfisik untuk membantu manusia secara fisik dengan melakukan serangkaian tugas yang tidak menyenangkan, terlalu berat, atau tidak aman bagi manusia. Yang keempat, keputusan mandiri. Kemampuan sistem bersifat siberfisik untuk membuat keputusan sendiri dan melakukan tugas sendiri semandiri mungkin bila terjadi pengecualian, gangguan, atau ada tujuan yang berseberangan tugas. Lanjut ke selanjutnya ada smart farming atau pertanian pintar. Penggunaan platform yang dikonektivitaskan dengan perangkat teknologi atau tablet dan handphone dalam mengumpulkan informasi atau status hara tanah, kelembaban udara, kondisi cuaca, dan lainnya yang diperoleh dari perangkat perekaman data yang ditanamkan pada lahan pertanian atau lapang. Precision agriculture atau pertanian presisi, lebih kepada penggunaan input benih, pestisida, pupuk, dan lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan informasi olahan data pada tablet, sehingga tidak ada kelebihan dalam dosis pengaplikasiannya karena dipenuhi berdasarkan kekurangannya. Dampak baik yang ditimbulkan pada pengaplikasian pupuk atau pestisida sesuai kebutuhan akan menjaga kesehatan dan kelestarian tanah, optimalisasi penggunaan input, dan saving cost. Terus ada regenerasi pertanian menuju kedaulatan pangan. Yang pertama, menyosong dan menghadapi era demografi di mana generasi non produktif lebih besar dari jumlah yang produktif. Sementara kondisi petani di Indonesia semakin terpuruk dan program pemerintah untuk kedaulatan dengan sulit untuk dicapai karena diakibatkan oleh berbagai masalah. Maraknya impor yang dilakukan pemerintah berakibat semakin terpuruknya petani Indonesia karena persaingan harga dan menyangkut juga kualitas bahan yang mengalami perbedaan menyolok. Di samping itu, impor akan mengurangi cadangan devisi negara dan impor sangat mengganggu kedaulatan pangan suatu bangsa. Serta kita akan mengalami ketergantungan pada negara lain sehingga negara lain secara politis akan menekan negara imporir. Perlu kita ketahui bahwa senjata terhebat di dunia ini bukan nuklir atau senjata modern lainnya, tetapi pangan adalah senjata paling ampuh di dunia. Terus ada penerapan urban farming teknologi Pandawa Kencana Multifarm Yogyakarta. Pertanian urban adalah praktik budidaya, pemrosesan, dan distribusi bahan pangan di sekitar kota. Maaf, agak ada kendala teman-teman.
Ya, kita lanjut. Dan mengingat kondisi lahan di perkotaan dan pedesaan sudah semakin lama semakin menyempit serta kondisi tanah semakin rusak akibat revolusi hijau, maka Lembaga Riset Pendawa Kencana Multifarm mengembangkan teknologi urban farming berbasis organik yang ramah lingkungan di perkotaan. Sistem yang dikembangkan berdasarkan riset dengan melihat beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama, faktor permodalan, harus dengan modal kecil tapi secara kuantitas dan kualitas menghasilkan produk yang profitnya tinggi dan sehat. Yang kedua, faktor media, tidak luas tapi menghasilkan produk yang tinggi yaitu dengan cara organik. Terus yang ketiga, ada faktor jenis yang akan diproduksi mempunyai nilai jual tinggi yang sehat dan bermanfaat serta usia panen pendek. Yang keempat, ada faktor setiap usaha di budidaya urban farming harus mempunyai kontribusi yang baik terhadap lingkungan alam. Ya, terima kasih. Sekian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.